Bab 100. Masuk rumah baru. Mendapatkan perintah Jerry Yang, belasan ekskavator bersama-sama masuk ke dalam kediaman keluarga Qin. Brum. Beberapa puluh meter tembok kediaman keluarga Qin seketika runtuh, seluruh kediaman penuh dengan debu. Tuan Besar Qin berdiri di tempat, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Jerry Yang, kamu tidak bisa berbuat seperti ini. Ini adalah usaha keras semua keluarga Qin selama puluhan tahun baru memiliki semuanya ini. Jerry Yang, aku mohon padamu, beri satu kesempatan lagi pada keluarga Qin. Paman Yang, ini adalah rumahku sejak kecil, apa Anda bisa tidak merubuhkan tempat ini? Saat ini, tidak peduli orang dewasa atau anak-anak keluarga Qin semuanya memohon. Jerry Yang juga mengerti, yang membuat masalah adalah Fred Qin dan Tuan Besar Qin, tidak ada hubungannya dengan orang-orang lainnya. Walaupun mereka pernah meremehkan dirinya, bicara buruk pada Lacey Qin, namun semuanya karena Fred Qin. Semuanya tutup mulut. Tuan Besar Qin tiba-tiba meraung marah, walaupun keluarga Qin dihancurkan, asal masih ada satu orang, keluarga Qin tidak termasuk hancur. Walaupun dia keras kepala, namun bisa mengatakan ucapan ini dalam keadaan seperti ini, dia juga tidak termasuk bodoh. Brum. Dengan cepat, sebuah suara keras terdengar, di bawah tatapan semua orang, sebuah villa rubuh, seketika rata dengan tanah. Saat semua orang di keluarga Qin mengira semua villa akan diratakan, mereka tiba-tiba menyadari, belasan ekskavator itu tiba-tiba berputar, langsung pergi. Datang begitu banyak ekskavator, hanya mendorong satu villa lalu pergi, ini membuat semua orang terkejut, pada saat bersamaan masih sedikit gembira. Karena villa yang dirubuhkan itu adalah rumah mewah Fred Qin. Tuan Besar Qin juga terkejut, di awalnya mengira Jerry yang akan meratakan seluruh kediaman, namun mengerahkan sebanyak ini hanya merubuhkan villa Fred Qin. Penanggung jawab berbagai perusahaan besar di bawah keluarga Guan juga bingung, namun setelah mereka tahu villa itu adalah milik Fred Qin, seketika mengerti. Jerry yang bukan ingin menghancurkan seluruh keluarga Qin, hanya mengembalikan semua yang dilakukan Fred Qin, hanya itu saja. Dendamku dan keluarga Qin lunas. Jerry yang tiba-tiba berbalik, sudah berjalan keluar sangat jauh, suaranya baru tiba-tiba terdengar, mulai sekarang, siapapun tidak boleh sengaja menyulitkan keluarga Qin karena aku. Selesai bicara, dia naik ke paeton yang sederhana itu, berbagai penanggung jawab keluarga Guan terkejut, kalimat Jerry yang barusan jelas-jelas adalah peringatan untuk mereka. Badawi Qin, anggap nasibmu baik, kalau tidak hari ini akan menjadi hari keluarga Qinmu hancur. Sky Su menatap Tuan Besar Qin, berkata sambil tertawa dingin, selanjutnya pergi meninggalkan kediaman keluarga Qin. Dengan cepat, penanggung jawab lainnya juga satu persatu pergi, seketika hanya tersisa orang-orang keluarga Qin, berdiri di antara reruntuhan tembok pagar yang diratakan, ekspresi mereka berbeda-beda. Tuan Besar Qin tertegun, dia sama sekali tidak menyangka Jerry yang akan melepaskan keluarga Qin. Awalnya dia sudah berisap untuk mengulang kembali dari awal, namun sikap Jerry yang berada di luar dugaannya. Tidak hanya tidak meratakan kediaman keluarga Qin, masih memperingati masing-masing penanggung jawab di bawah keluarga Guan, tidak boleh menargetkan keluarga Qin. Yaitu juga, keluarga Qin hanya kehilangan sebuah villa, tidak ada kerugian apapun lagi. Aku salah. Lama kemudian, Tuan Besar Qin tiba-tiba menghela napas, hidup mendekati 70 tahun, dia pertama kalinya mengaku salah. Patriark, aku pergi cari tim pembongkaran, membangun kembali kediaman. Seorang pria keluarga Qin tiba-tiba maju berkata. Tuan Besar Qin menggeleng, tatapannya menyapu semua orang di keluarga Qin, tiba-tiba berkata keras, kecuali keluarga Qin bisa menjadi salah satu dari 4 keluarga besar Jiangsu, kalau tidak, semua yang ada di sini tidak boleh diubah. Semua orang terkejut, namun melihat ekspresi Tuan Besar Qin yang sungguh-sungguh dan percaya diri, mereka mengerti, melalui kejadian kali ini, Tuan Besar Qin sungguh berubah. Aku harap mulai hari ini, setiap hari saat kalian keluar masuk, bisa setiap saat mengingatkan diri sendiri, jangan meremehkan siapapun, juga jangan menyinggung siapapun lagi.
Kata Tuan Besar Qin dengan sungguh-sungguh, semua orang baru mengerti, Tuan Besar Qin bukan ingin membuat mereka ingat rasa malu, melainkan mengingatkan diri sendiri jangan meremehkan siapapun. Seperti Jerry Yang, seorang sampah yang pernah diremehkan semua orang, sekarang berubah menjadi seorang yang mungkin hanya dengan satu kalimat bisa merubuhkan keluarga Qin. Kalau begitu apa kaki Fred Qin masih diobati? Ada orang yang bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun Jerry yang sudah berkata tidak boleh melakukan pertolongan pada Fred Qin. Ada sedikit rasa tidak tega dalam tatapan Tuan Besar Qin, namun tetap berkata, tidak diobati. Selesai bicara, dia berbalik pergi. Melihat bayangan Tuan Besar Qin yang menjauh, hati setiap orang di keluarga Qin sangat berat. Setelah Jerry yang meninggalkan kediaman keluarga Qin, dia langsung pergi ke puncak awan. Pada saat bersamaan, di bawah arahan Lesi Qin, Yumi Qin menyetir tiba di puncak awan. Di atas gunung yang besar, ada sebuah tanah datar kosong luas yang seperti diratakan oleh pedang dewa, di empat penjuru ada pagar kaca setinggi manusia. Sedangkan di tengah pagar keliling ini adalah sebuah villa berukuran besar yang seperti istana, di depan villa masih ada sebuah kolam renang luar ruangan yang besar. Villa itu bertingkat 3, memasuki gerbang, ada sebuah jalan kecil yang diaspal dengan batu-batuan, dua sisi jalan kecil adalah sebaris kursi batu, di atas kursi batu berjajar bonsai mahal dalam berbagai bentuk. Di belakang villa adalah sebuah tempat parkir berukuran besar, lusinan mobil mewah edisi terbatas dengan harga tinggi diparkir rapi membentuk satu baris. Melihat semuanya ini, Yumi Qin dan Yuri Zhou seperti sedang bermimpi, seperti anak kecil di toko permen. Lesi, apa ini adalah rumah baru kita? Yuri Zhou menarik lengan Lesi Qin dengan bersemangat. Ini adalah rumah Jerry Yang, kata Lesi Qin mengoreksi. Walaupun Yumi Qin bersemangat, namun teringat kemisteriusan Jerry Yang, rasa gembira di dalam hatinya perlahan mereda. Kamu dan dia masih belum bercerai, villa ini juga milikmu sebagian. Yuri Zhou bergegas berkata, di kepalanya sudah mulai merencanakan bagaimana bisa memiliki villa ini. Saat Lesi Qin membawa Yuri Zhou dan Yumi Qin masuk ke dalam villa, dua wanita itu semakin tercengang. Rumah mewah yang tidak dapat dijumpai di dalam televisi sekarang menjadi rumah mereka, bagaimana bisa mereka tidak gembira? Bila melihat ke bawah dari jendela manapun di villa, seluruh Jiangsu ada di bawah kaki. Di saat ini, sebuah Rolls-Royce hitam perlahan melaju masuk puncak awan, seorang pria dan wanita berjalan keluar dari dalam mobil, di belakangnya masih ada dua bodyguard yang mengenakan jas dan kacamata hitam mengikuti. Suamiku, kamu bilang ini adalah rumah kita di masa depan. Tapi, sepertinya sudah ada orang yang menempati. Wanita muda dengan riasan tebal bersandar di tubuh seorang pria paruh baya gemuk. Ini adalah villa yang dikembangkan keluarga Weiku, walaupun ada orang yang menempati lalu kenapa? Asal sayangku menyukainya, usir mereka saja, kata pria paruh baya dengan dominan. Suamiku, kamu sangat hebat. Wanita muda itu tersenyum manja, mencium wajah pria paruh baya gemuk itu. Di dalam villa, Lesi Qin yang sedang membereskan barang mendengar ada suara di luar, dia mengira Jerry yang sudah pulang, bergegas berlari keluar. Namun baru keluar, dia melihat beberapa wajah yang tak dikenal. Kalian siapa? Tanya Lesi Qin mengernyit. Bersambung.